أنت الحبيب خير الأنام، أنت نور وسلام، علمتنا صبرا جميل، أنت صادق أمين، أخلاقه نبع الهدى وصفاته قدوة لنا. أنت الحبيب خير الأنام، أنت يا محمدا، تسقينا من يديك عند حوض الكوثر، للأمة خليت سنتك الجوهر، صلى عليك الله. Ya Allah, sederhanakan duniaku dan istimewakan rezekiku. Webinar persembahan Meaningful Ways bersama Ustadz Indra Firmansyah. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma inna nas'aluka ilman nafi'an wa na'udzubika min ilmin la yanfa'. Amin ya Allah ya Rabbal alamin. Untuk itu kepada Ustadz Indra dipersilakan Ustadz. Jazakallah khairan, Kang Reza. Auzubillahiminasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Alhamdulillahilladzi anzalas sakinata fi qulubil mu'minin liyazdadu imanan ma'a imanihim. Walillahi junudus samawati wal ardu wa kana Allahu aliman hakima. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah taqriran bihi wa tauhidan wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dah. Allahumma la sahla illa ma ja'altahu sahla wa anta taz'alul hazna idza syi'ta sahla. Qala rabbi israh li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli amma ba'd. Mari kita mulai dengan sama-sama bersyukur kepada Allah atas semua takdir yang telah Allah berikan kepada kita. Oleh karena itu jangan lupa untuk selalu mengucapkan Alhamdulillahirabbil alamin, dan jangan lupa kita bersolawat kepada Rasulullah Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam dengan sama-sama mengucapkan Allahumma sholli ala Muhammad wa ala alihi wa ashabihi wasallam. Alhamdulillah, dengan izin Allah kita semua bisa berkumpul di pagi yang indah ini, ya, bersama 358 orang dan masih terus nambah, sudah 360 para pejuang-pejuang kehidupan di dunia baik dan di akhirat baik, ya. Jadi kita dua harapannya, Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah. Dunia baik bisa diperoleh dengan ilmunya Allah, ya. Sementara akhirat yang baik juga modalnya modal hasil pengabdian di dunia. Jadi dunia ini adalah tempat kita mengumpulkan bekal untuk mengharapkan akhirat yang baik. Oleh karena itu Bapak Ibu jangan lupa untuk terus mengucapkan Alhamdulillahirabbil alamin, dan jangan lupa kita bersolawat kepada Rasulullah Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam dengan sama-sama mengucapkan Allahumma sholli ala Muhammad wa ala alihi washabihi wasallam. Baik Bapak Ibu, hari ini sebelum dimulai saya ucapkan terima kasih banyak pada tim Meaningful Ways yang sudah hadir ke rumah berbelasungkawa, ya, menguatkan kami, ya, yang sedih ditinggalkan ibu tercinta. Dan Allah membukakan mata kami bahwa setelah ibu kami pergi, ternyata Allah masih datangkan orang-orang baik yang terus membersamai kami. Sehingga ini meningkatkan rasa syukur, ya. Di antara sedih dan rasa syukur tetap lebih banyak syukurnya bahwa nikmat Allah lebih banyak daripada ujian kehidupan yang diberikan. Nah, itu yang pertama, kami ucapkan terima kasih. Semoga kehadirannya, doanya, supportnya itu menjadi amal soleh bagi kakak, bapak, ibu semua, mengalir pahala kebaikan bagi bapak, ibu, dan keluarga, menjadi wasilah penghapus dosa di masa lalu, dan menjadikan kita hamba yang pandai bersyukur, dan tentu menjadi wasilah Allah ridho kepada kita semua atas kehidupan kita. Amin ya rabbal alamin. Yang kedua, eh, terima kasih juga pada yang diam-diam, saya nggak tahu ini Kang Reza, diam-diam ada yang ngirim makanan, ada yang ngirim, saya nggak tahu ya, begitu ada kirimannya namanya nggak ada gitu, namanya nggak jelas gitu, ya. Terima kasih banyak siapapun itu, mohon maaf saya nggak posting, mohon maaf saya nggak bikin story, ya, karena saya yakin doa terbaik menurut Rasulullah adalah doa-doa orang yang mendoakan secara rahasia, ya. Jadi sudah, insya Allah sudah saya doakan secara rahasia, insya Allah berbisik di sajadah, insya Allah terdengar di arsy-Nya Allah, amin ya rabbal alamin, ya. Saya yakin semuanya juga sudah
mensupport saya ya. Pokoknya sekali lagi terima kasih banyak saya dan keluarga betul-betul melihat keajaiban luar biasa. Allah betul-betul menunjukkan kekuasaannya di saat kami sedih. Allah datangkan orang-orang yang luar biasa, menenangkan hati ya. Baik, hari ini kita akan mempelajari tentang cara pandang sebetulnya, ya. Sederhanakan duniaku. Jadi kita minta sama Allah, ya Allah sederhanakan duniaku. Tapi kita minta ke Allah, realitasnya kita yang berjuang untuk menyederhanakan cara pandang kita tentang dunia. Dan ini semua sebetulnya sudah diajarkan Allah di dalam Al-Quran. Ya, sudah diajarkan Allah di dalam Al-Quran. Saya langsung ke ayat utamanya. Ya, nanti saya ini materinya mundur ya. Ayat utamanya saya sampaikan duluan. Boleh Bu Syafaira dibacakan dulu surat 57 ayat 23. Silakan Bu Yesi sambil off cam ya, sedang beberes. Surat 57 ayat 23. Bismillahirrahmanirrahim. Surah Al-Hadid. Ayat berapa tadi, Ustaz? Maaf, 23. 23. Bismillahirrahmanirrahim. Agar kamu tidak bersedih hati terhadap apa yang luput dari kamu, dan tidak pula terlalu gembira terhadap apa yang diberikannya kepadamu. Dan Allah tidak menyukai setiap orang yang sombong dan membanggakan diri. Allahumma warhamna bil Quran. Barakallahu fiik, Ustaz. Taufik Barakallah. Terima kasih Bu Safira. Terima kasih semua yang udah mengucapkan duka cita ya. Bapak Ibu, inilah ayat tujuannya. Allah menyampaikan ayat-ayatnya, banyak ayat di seluruh Al-Qur'an ya. Allah menyampaikan ayat-ayatnya tujuannya agar kita memandang dunia itu biasa saja. Kalau tidak dapat, biasa saja. Kalau dapat, ya biasa saja. Likaila ta'sau ala ma fatakum. Agar kamu tidak bersedih berlebihan jika tidak dapat. Wala tafrahu bima atakum. Juga nggak senang berlebihan saat dapat gitu ya. Ya, Bapak Ibu ya. Jadi ini target utama kita sebetulnya. Dalam dunia, memandang dunia itu semua biasa saja. Yang punya mobil ya biasa aja. Yang nggak punya mobil, biasa aja. Gitu Bapak Ibu. Ini target utamanya tuh ke sini. Ya. Bahkan Rasulullah sudah mencontohkan bahwa dunia itu seperti tangan kita masukin ke dalam sebuah danau, yang kita ambil itu cuma setetes. Ya. Kata Rasulullah, yang kamu dapat cuma setetes air, yang tidak kamu dapat cuma setetes air dari sebuah danau yang begitu luas. Surat 57 ayat 23. Jadi inilah cara pandang yang kita kejar Bapak Ibu. Bapak Ibu kalau tawadu, cara mandang dunianya begini. Kalau dapat biasa, kalau nggak dapat biasa saja. Kalau bisa sampai di level ini, insya Allah Bapak Ibu nggak ada stres-stresnya. Lihat tetangga beli kipas angin, kita nggak masuk angin, beneran dah. Lihat tetangga beli kulkas baru, kita nggak meriang, biasa aja. Bahkan kita doain, kita ikut seneng. Lihat tetangga jalan-jalan ke luar negeri, kita ya biasa saja. Nggak ngomong sama suaminya gini, Pak. Ya, itu tetangga udah manasin mobil baru. Masa kita manasin sayur kemarin terus? Nggak ngomong begitu. Kenapa? Karena biasa aja. Ya, biasa saja. Inilah target kita ya Bapak Ibu ya. Bapak Ibu kalau sudah berhasil hidup di level ini, insya Allah santai, semua ringan. Dunia ini ringan betul. Ya, dunia ini ringan. Dan Allah mengajarkan kita dengan cara apa? Satu, Allah mengajarkan kita dengan cara mengatakan bahwa dunia ini main-main. Ya, dunia ini cuma main-main. Mundur Bu, Bu Hastin silakan baca surat 57 ayat 20. Surat 57 ayat 20-nya, Bu. Ayat surat 27, 57, surat 57. surat 57, ayat berapa Ustaz? 20. Bentar. Surat 57 ayat 20. Ya. Baik, surat Al-Hadid Mm-mm. berbunyi, Bismillahirrahmanirrahim. Ketahuilah sesungguhnya kehidupan dunia itu hanyalah permainan dan senda gurauan.
perhiasan dan saling berbangga di antara kamu serta berlomba dalam kekayaan dan anak keturunan. Seperti hujan yang tanam-tanamannya mengagumkan para petani. Kemudian tanaman itu menjadi kering dan kamu lihat warnanya kuning. Kemudian menjadi hancur. Dan di akhirat nanti ada azab yang keras dan ampunan dari Allah serta keridhoannya. Dan kehidupan dunia tidak lain hanyalah kesenangan yang palsu. Ya, Terima terima kasih. kasih. Terima kasih Ya. Bunda Asdin, ya. Bapak Ibu, ini caranya Allah untuk menjelaskan kepada kita supaya menghadapi dunia itu biasa saja, sederhana aja. Allah menjelaskan dengan cara apa? Kehidupan dunia itu hanyalah permainan dan senda gurau. Bercanda-bercanda aja, Bu. Ya, bercanda kan hari ini sehat, tiba-tiba besok digigit sakit. Ada yang sakit, ada yang harus ke dokter, sembuh. Ada yang nggak perlu ke dokter, sembuh. Ya bercanda aja gitu ya. Ada orang kaya yang duitnya banyak, teman dokternya terkenal-terkenal, tapi ke dokter kemana-mana nggak sembuh-sembuh. Ada orang yang miskin, yang tidak punya harta, nggak punya relasi banyak, sakit, gampang sembuhnya. Coba, ya Bu, ini kan hal-hal yang kita harus lihatnya secara, ah Allah bercanda nih. Justru orang yang punya sumber dayanya nggak mampu, nggak sembuh-sembuh. Orang yang tidak punya sumber daya justru gampang sembuh. Ini kan bercanda ya Bapak Ibu ya. Tuh, ya. Cuma perhiasan dan saling berbangga-bangga di antara kamu serta berlomba dalam kekayaan dan anak keturunan. Jadi yang dipamerin kan cuma dua itu kan, kekayaan sama anak keturunan. Makanya kalau reuni yang ditanya cuma dua, anak berapa, kerja di mana. Jadi Bapak Ibu, caranya Allah memahamkan kita bahwa dunia itu nggak perlu diberat-beratin, nggak usah digembar-gemborkan dengan mengatakan dunia ini cuma main-main. Saya cerita sedikit ya. Saya punya teman dari zaman SMA. Dari zaman SMA ini laki-laki suka sama perempuan, sehingga mereka pacaran. Mereka pacaran, lalu yang perempuan kuliah karena bapaknya adalah orang kaya. Kuliahnya kalau nggak salah fakultas di universitas favorit lah. Laki-lakinya nggak kuliah, kerja jadi supir pribadi. Lalu begitu kerja jadi supir pribadi, mapan, lumayan mapan. Datanglah ke rumah orang tuanya untuk melamar pacarnya tadi. Sama bapaknya nggak diterima ya, karena anaknya anak kuliah di fakultas yang bonafit, bapaknya orang kaya, sementara yang ngelamar cuma supir pribadi, ya. Karena nggak diterima, dia wah, dendam tuh. Wah, saya harus buktikan kalau saya harus sukses, saya akan sukses. Ternyata dia sukses dengan cara yang luar biasa. Tahu nggak caranya apa kira-kira? Ada yang sukses dengan kerja keras, ada yang sukses dengan investasi. Dia sukses diangkat jadi anak angkat yang punya perusahaan. Iya, dia supir pribadi. Bosnya itu suami istri gak punya anak. Pengusaha besi. Ibu tahu kan besi-besi yang baja itu yang outletnya gede-gede itu orang kaya loh, Bu. Banyak duitnya itu. Ya. Jadi si suami istri ini bilang, mah ini kok supir kita nurut banget ya. Udahlah kita kan nggak punya anak, kita angkat anak aja lah biar usaha ini ada yang nerusin. Tuh. Akhirnya diangkat anak Bapak Ibu, bukan lagi jadi supir sekarang, jadi bos, pemilik perusahaan besi itu ya. Jadi yang tadinya nyupir bos sekarang bawa mobil sendiri, pakai Mercy. Lalu datanglah lagi ke rumah orang tua pacarnya tadi ya, Bu. Yang menariknya sama mertuanya ini calon mertua diterima, akhirnya menikahlah mereka. Tapi apa yang terjadi Bapak Ibu, ini menikahnya cuma 6 bulan. Allah takdirkan perempuan yang dikejar-kejar dari zaman SMA, ya, itu hanya menikah selama 6 bulan saja. Suaminya meninggal dunia. Setelah meninggal dunia, Bu, berkabung, ya kan? Sedih. Akhirnya yang nerusin perusahaan apa besi siapa, Bu? Istrinya. Istrinya lah yang langsung diangkat sama apa bosnya. Ini anak saya, kamu udah jadi anak saya. Sekarang kamu yang terusin. Yang perempuan kuliah tinggi-tinggi, Bu, buat jadi apa sekarang jadi jagain toko besi. Coba. Ya, Bu ya. Yang kuliah diinvestasiin mahal-mahal, cuma jaga toko besi. Perempuan yang dikejar-kejar dari zaman SMA, cuma dia nikmati bersama cuma 6 bulan. Apa yang terjadi sekarang, Bu? Perempuan tadi akhirnya menikah lagi sama teman SMA yang lain, yang biasa saja.
Dan sudah sampai sekarang nikahnya Bu, udah lama Bu. Yang ngejar-ngejar dari zaman SMA cuma menikmati hidupnya 6 bulan. Yang nggak ngejar-ngejar hari ini sudah 4-15 tahun Bu nikah Bu. Coba menikah sama perempuan yang dikejar-kejar sama teman saya. Sekarang dia mimpin perusahaan besi, tidur di rumah yang dibangun sama teman saya yang meninggal tadi. Coba bayangkan. Ini kan kalau dipikir kayak main-main ya, yang kerja keras, nikmatin cuma 6 bulan, yang nggak ngapa-ngapain Bu sampai hari ini udah 15 tahun menikmatinya. Coba bercanda nggak Bu ini Bu kira-kira Bu? Tuh. Kalau almarhum itu bisa ngomong, bisa bisa bangkit dan dia bilang kalau dia bisa bangkit itu mungkin dia ngomong apa kira-kira ya Bu ya? Ya, coba. Enak banget loh, gue yang usahain lo yang nikmatin lo. Bener apa ya? Ya, coba ada orang yang kerja keras Bu. Inilah awalnya, awal Bu. Kisah ini, kisah teman saya inilah awal saya memandang dunia itu biasa aja, biasa saja. Ya, yang kerja keras justru menikmati sebentar, yang nggak kerja keras hari ini menikmati paling banyak. Tuh. Makanya banyak orang yang hari ini tidak bisa menerima fakta tersebut. Akhirnya bilang dunia ini tidak adil. Tuh, namanya main-main, ada yang adil nggak, Bu? Pertanyaan saya, namanya main-main, ada keadilan nggak? Namanya cuma main-main. Ya, di mana main-main kan cuma happy-happy aja, senang-senang aja, bercanda-bercanda aja. Coba aja ingat zaman dulu kita kita main tak umpet sama teman-teman sekolah. Kita main dampu sama teman-teman sekolah ya, Bu. Main loncat taplak. Ada nggak yang pakai keadilan di situ, Bu? Ya kan, semua cuma buat happy-happy aja. Jadi Bapak Ibu, cara Allah pertama mengingatkan bahwa dunia itu cuma main-main. Dan ayatnya banyak sekali. Ayatnya banyak sekali. Contoh ayat berikutnya. Surat 6 ayat 32. Boleh Bu Murdaningsi. Silakan. Rasa dendam. Ya, betul. Silakan Bu. Ada di layar. Ya, Ustaz, ya. Oh, iya. Bismillahirrahmanirrahim. Surah Al-An'am ayat 32 yang artinya, dan kehidupan dunia ini hanyalah permainan dan sanda gurau. Sedangkan negeri akhirat itu sungguh lebih baik bagi orang-orang yang bertakwa. Tidakkah kamu mengerti? Nah, terima Al-Quran kasih Bu surat. Murdaningsi. Ayat kayak gini banyak ya Bapak Ibu ya. Kalau bilang wa mal hayatud dunya illa laibun wa lahwun. Tidaklah kehidupan dunia ini kecuali senda gurau dan permainan saja. Makanya Allah berusaha memindahkan kita. Walad darul akhiratu khairul lil ladina yattaqun. Afala taqilun. Ya. Dan kehidupan akhirat itu lebih baik buat siapa? Buat orang bertakwa. Jadi Bapak Ibu, ini caranya Allah. Satu, mengajak manusia untuk menganggap dunia itu cuma main-main, artinya merendahkan dunia, supaya kita pindah ke orientasinya akhirat. Ya, kalau orientasi akhirat Bapak Ibu menarik, betul-betul menarik. Tidak ada tidak ada bosennya. Saya cerita satu lagi. Teman-teman saya waktu zaman kerja, dulu tuh kerjaannya kalau nggak apa menikmati hidup gitu ya ke kafe, ke diskotik dan lain-lain. Kemarin ketemu lagi. Begitu ketemu saya tanya, bro, masih itu di dugem-dugem, udah bosen lah bro, bosen. Bayangkan bu, ternyata dunia itu ada bosennya ya Bapak Ibu ya. Saya pikir dia tobat, ternyata bosen. Padahal umur belum tua-tua amat ya, umur masih 40-an ke bawah. Coba. Mungkin di antara 511 orang di sini sudah ada yang mulai bosen ke mall. Aduh mau ngapain sih ke mall, bosen lah. Ya Bu, padahal dulu waktu awal-awal kita ke mall seneng banget ya Bu. Padahal cuma lihat-lihat doang, gak belanja. Kerjanya menghayal aja, ntar kalau punya duit saya beli yang itu. Ntar kalau punya duit saya beli borong yang itu. Ya, dulu kan kita kerjanya ngancem-ngancem aja ya Bu ya. Ntar punya duit saya beli dia tuh. Ngancem aja. Tuh, tuh. Ya, hari ini fakta bahwa dunia itu bosen. Coba aja lihat. Ada orang yang mungkin masih ke mall, tapi biasa aja, rasanya sudah flat. Betul nggak? Rasanya sudah flat. Ya, ini cara pertama. Memindahkan orientasi bahwa dunia cuma main-main, direndahkan dunianya, tapi ditinggikan akhiratnya, sehingga kita pindah orientasi. Ini cara pertama. Cara kedua yang Allah lakukan adalah
Surat 28 ayat 77. Surat 28 ayat 77. Silakan Ibu Zalia. Baik Ustaz, jazakumullah khairan. Surat Al-Qasas, surat 28 ayat 77. Ya. Yang artinya, dan carilah pahala negeri akhirat dengan apa yang telah dianugerahkan Allah kepadamu. Tetapi janganlah kamu lupakan bagianmu di dunia dan berbuat baiklah kepada orang lain sebagaimana Allah telah berbuat baik kepadamu. Dan janganlah kamu berbuat kerusakan di bumi. Sungguh Allah tidak menyukai orang yang berbuat kerusakan. Ya. Allahumma arhamna bil Quran. Barakallahu fiik Ustaz. Makasih. Semoga Terima kasih selalu Ibu dalam lindungan dan Zalia. kasih Allah. Amin ya rabbal alamin. Bapak Ibu, ini cara Allah yang kedua. Apa caranya? Yang Allah mengingatkan kita untuk menjadikan dunia sebagai modal mengejar akhirat. Ya, ini poin utamanya. Carilah pahala akhirat dengan apa yang telah Allah anugerahkan kepadamu di dunia. Ya. Jadi supaya kita memandang dunia itu biasa, Allah bilang jadikan dunia untuk mengejar akhirat. Tapi boleh nikmatin, boleh. Allah bilang walatan sana si minad dunia. Boleh nikmatin. Jangan lupa juga boleh nikmatin. Artinya apa? Kalau jangan lupa, itu porsinya lebih kecil Bapak Ibu ya. Coba kalau kita datang ke pesta pernikahan. Dan alhamdulillah ternyata MC-nya Kang Reza. Wah, Kang Reza memutuskan, menyampaikan ya. Para tamu yang terhormat, selamat datang di pernikahan Fulan dengan Fulanah binti Fulan. Ya, hidangan utama hari ini adalah steak wagyu. Tapi jangan lupa ada juga dessert-dessert berupa kue-kue dan buah-buah. Nah, kalau MC di level Kang Reza menyampaikan seperti itu, mana hidangan yang utama? Steak wagyu ya, Bapak Ibu ya. Tapi jangan lupa. Nah, kalau ada kata-kata jangan lupa, itu utama apa bukan kira-kira? Bukan. Ya, menikmati dunia itu bukan utama, Bapak Ibu. Menikmati dunia bukan utama. Boleh dinikmati, boleh tidak. Rasulullah memilih untuk tidak menikmati dunia ya. Makanya dia menyederhanakan hidupnya. Sahabat boleh kaya, tapi dia rumahnya sederhana. Tidur di pelepah kurma. Yang bangun tidur ada bekas-bekas bilur-bilur pelepah kurma di tubuhnya, di wajahnya. Pernah Bu tidur di tikar? Ini ada garis-garis di sini ya dulu ya. Saya dulu sering juga tuh tidur di tikar bangun ini ada garis-garis di sini. Kebawa ke sekolah tuh. Ternyata masih ada bekasnya Kang. Tuh, kenapa lu gitu ya? Tidur di tikar tuh. Ya. Jadi cara kedua Allah mengajak kita untuk menyederhanakan pandangan kita terhadap dunia adalah dunia itu cuma buat jangan lupa. Ya. Jangan lupa. Boleh dinikmati loh. Tapi nggak utama Bapak Ibu. Makanya sering orang bilang begini, kalau nanti sudah sukses dan punya teman baru, jangan lupakan teman lama. Gitu ya. Artinya teman lama itu kan belum tentu utama ya. Biasa aja gitu ya. Karena biasanya kalau udah punya teman baru itu jadi lebih istimewa daripada teman lama. Ya. Makanya saking saking Allah eh, bikinnya dunia itu jangan lupa. Allah membandingkan dengan akhirat. Akhirat itu lebih baik. Boleh dibaca Ibu Nani Tri di Gresik surat 3 ayat 14 dan 15. Surat 3 ayat 14 dan 15. Makasih Ustaz. Surat Ali Imran Surat Ali Imran ayat 14 dan 15 yang artinya dijadikan terasa indah dalam pandangan manusia cinta terhadap apa yang diinginkan berupa perempuan-perempuan, anak-anak, harta benda yang bertumpuk dalam bentuk emas dan perak, kuda pilihan, hewan ternak, dan sawah ladang. Itulah kesenangan hidup di dunia dan di sisi Allah lah tempat kembali yang baik. Ayat 15.
Katakanlah, maukah aku kabarkan kepadamu apa yang lebih baik dari yang demikian itu? Bagi orang-orang yang bertakwa, tersedia di sisi Tuhan mereka surga-surga yang mengalir di bawahnya sungai-sungai, mereka kekal di dalamnya, dan pasangan-pasangan yang suci serta ridha Allah. Dan Allah Maha melihat hamba-hambanya. Allahumma Nabi Quran. Amin. Amin. Jazakallah khair. Wa iyyakum. Terima kasih Bu Nani di Gresik. Bapak Ibu, caranya Allah supaya kita memindahkan orientasi ke akhirat itu dengan cara merendahkan dunia ya Bu ya. Dengan cara dinikmati secara biasa saja. Allah sebutkan ada 7 tuh yang umumnya dicintai berlebihan sama manusia. Harta perempuan, anak-anak, harta berupa emas perak, kendaraan, apalagi itu sawah ladang, ya, binatang ternak, ada 7 yang disebut di situ, harta. Nah, tapi kata Allah di ayat 15, nah ini yang menarik. Kul a'unabbi'ukum bi khairim min dzalikum. Mau nggak aku kasih tahu yang lebih baik daripada itu semua? Tuh. Tapi syaratnya apa? Syaratnya takwa ya Bu. Lillazina taqau inda rabbihim jannat. Kalau kamu bertakwa, bagi orang-orang bertakwa ada surga di sisi Tuhanmu. Dan itu yang lebih baik Bu. Tajri min tahtihal anhar. Bu, kalau ada ibu udah punya surga, itu rezekinya di bawah kakinya sudah Bu. Ya, sungainya di bawah kakinya sudah itu. Mereka juga kekal di dalamnya khalidina fiha wa azwajum mutahharah dan punya pasangan yang suci terus. Bu. Coba ya. Tuh. Jadi Bapak Ibu ini caranya Allah ya. Caranya Allah yang kedua adalah mengajak manusia untuk mengejar dunia sebagai modal untuk mendapatkan akhirat. Dan yang dinikmati sedikit aja, jangan banyak-banyak. Ya. Hari ini coba kita bandingkan. Berapa banyak harta kita yang kita pakai buat ngejar akhirat dan berapa banyak harta kita yang dinikmati sendiri. Apakah sudah sesuai ayatnya atau kebalikannya? Jangan-jangan harta kita sedikit yang kita bawa ke akhirat, lebih banyak yang kita nikmati di dunia. Nah, ini kan kebalik berarti ya. Coba aja waktu kita. Kita dikasih waktu 24 jam. Dari 24 jam Bapak Ibu, coba introspeksi. Berapa yang kita serahkan buat Allah lagi? Berapa yang kita nikmati sendiri? Ya, saya baru seminggu yang lalu diajak diskusi soal ini. Berapa kalau punya uang, misalnya punya uang 100 juta, berapa yang kita bawa jadi modal buat ke akhirat dan berapa yang kita nikmati sendiri? Tuh. Jangan-jangan yang kita nikmati lebih banyak daripada yang kita bawa ke akhirat. Bapak Ibu, berorientasi akhirat bukan berarti semuanya disedekahkan, bukan berarti ya Bu. Ya. Tapi semuanya diniatkan untuk sedekah. Ini loh yang harus dipelajari. Kang Reza punya istri, ngasih uang bulanan ke istri. Ya. Selama ini ngasih uang bulanan itu terkesan kayak kewajiban. Padahal itu bisa diniatkan sebagai sedekah. Ya. Oh. Ibu Zaliah bayarin sekolah anak. Selama ini bayarin sekolah anak dianggap kewajiban. Padahal Bu, itu bisa diniatkan sedekah loh Bu. Dengan diniatkan sedekah, itu kan jadi niatnya akhirat kan. Saya bayarin sekolah kamu sebagai kewajiban, sebagai perintah Allah. Ini bayar sekolah adalah sedekah. Supaya apa? Supaya sekolahnya bisa menjalankan tugasnya dengan baik. Guru-gurunya sejahtera. Diniatkan begitu. Tuh. Jadi jangan niatkan menjalankan kewajiban ya. Tuh, diganti niatnya. Kan urusan urusan ini kan cuma soal niat ya Bapak Ibu. Aktivitasnya sama, tapi niatnya doang yang berbeda. Kerja di rumah bersih-bersih bisa nggak sebagai? Ya iya bisa sedekah Bu, betul. Makanya harus ikhlas ngerjainnya. Saya nyapu ya Allah, semoga nyapu ini menjadi amal soleh. Saya nyapu lillahi ta'ala ya Allah.
Kalau pulang nanti suami memuji, oh rumah bersih banget, alhamdulillah. Kalau suami nggak peduli dengan rumah bersih apa nggak apa-apa. Karena aku nyapu untuk engkau ya Allah. Kan dalilnya sering kita baca ya. Inna solati wa nusuki wa mahyaya wa mamati lillahi rabbil alamin kan. Solatku, ibadahku, hidupku, matiku hanya untuk Allah. Jadi Bapak Ibu, Bu Risa hari ini masak, ya untuk Allah. Dengan cara kalau dimakan sama suami alhamdulillah, kalau nggak dimakan nggak apa-apa karena transaksinya sama Allah. Tuh. Semua bisa jadi ibadah loh. Jadi jangan berpikir punya gaji 10 juta tiap bulan, yang disedekahkan anggaplah 10%. 10% doang dong buat akhirat, 90%-nya buat dunia. Tidak, 90% yang tadi mungkin dibagi buat bayar kontrakan, dibagi buat kasih uang bulanan, dibagi buat bayar sekolah anak, dibagi buat bensin, ya. Dibagi juga buat apa, beli baju baru. Ini semua bisa bernilai ibadah loh, ya. Bisa bernilai sedekah semua. Makanya beli bajunya kata Allah diniatkan belanja di jalan Allah. Wa anfiqu fi sabilillah. Boleh Budiah Fusfor ini bacain surat 2 ayat 195. Ayat berapa Ustaz? Surat 2 195. Bismillahirrahmanirrahim. Dan infakkanlah hartamu di jalan Allah. Dan janganlah kamu jatuhkan diri sendiri ke dalam kebinasaan dengan tangan sendiri. Dan berbuat baiklah. Sungguh Allah menyukai orang-orang yang berbuat baik. Ya. Makasih Ustaz. Terima kasih Budiah. Bapak Ibu kata Allah wa anfiqu fi sabilillah. Dan belanjakanlah hartamu di jalan Allah. Jadi beli baju niatnya ibadah, niatnya sedekah. Makanya kalau orang niatnya sedekah, Bu, beli baju di pasar, nawarnya nggak gila-gilaan. Bener nggak? Bener nggak, Bu? Ya, berapa Pak? Ini Pak, 150.000. Aduh, mahal banget Pak. 40 aja boleh nggak? Katanya. Wah, 40 mah nggak bisa, Bu. Bu, kalaupun mahal sedikit, kita niatkan sedekah nggak apa-apa, Pak. Kalaupun ibu nggak nawar, nggak apa-apa. Apalagi kalau cuma beli sayur ya, Bu, ya. Di pasar beli sayur sama ibu-ibu tukang sayur. Beli kangkung. Berapa, Bu, kangkung? 2.000 seikat. Udahlah, 3.002 aja. Ya, Bu. Bu, niatkan sedekah aja. Udah, Bu, saya beli ya 2.000 satu ikat. Saya beli 2 ikat 5.000, 4.000. Kok nggak nawar, Pak? Kok nggak nawar, Bu? Ya, nggak apa-apa. Niatnya sedekah, Bu. Padahal kangkungnya ibu juga yang makan, kan? Orangnya yang nerima uangnya happy nggak kira-kira, Bu? Ya, giliran belanja di mall nggak nawar. Giliran belanja di pasar, nawarnya udah kayak apa ya? Debat Indonesia Lawyer Club itu loh. ILC. Kenceng-kencengahan tuh, Pak. Ya nggak? Tuh, Pak. Nggak dikasih nawar, ibu kayak menjara kan. Lah, tambahin dikit dah gitu. Bu, kalau niat sedekah kita nggak gitu, Bu. Beneran. Dah. Perhatikan ya Bapak Ibu ya. Orang-orang yang jualan di pasar itu, dia jualan bukan buat beli mobil. Dia jualan bukan buat beli rumah. Dia jualan mungkin cuma buat bayar kontrakan. Mungkin cuma buat bayar listrik. Mungkin cuma buat bayar hutang, Bu. Dia mungkin punya hutang pinjol yang belum lunas. Jadi kalau udah belanja di warung-warung kecil di pasar, udahlah, jangan nawar gila-gilaan. Niatkan sedekah, ya. Jadi kalau dunia itu dipakai untuk akhirat, kita akan bersikapnya lah tadi ya, surat 2 ayat 195. Banyak berbuat baik sama orang lain. Ya. Kata Allah wa anfiqu fi sabilillahi wa la tulqu bi aidikum ila tahlukah wa ahsinu, dan berbuat baiklah. Innallaha yuhibbul muhsinin. Orang Allah suka sama orang yang berbuat baik. Sehingga kalau kita niatnya semua ibadah, Bu, ibu belanja, itu niatnya ibadah semua. Bahkan mungkin, Bu, bisa jadi ibu nggak kepengen beli, tapi karena pengen ibadah jadi beli. Dulu saya punya teman, Kang Reza, jualan mie ayam di Tambun. Di Tambun. Karena dia bilang, Ustadz, saya buka mie ayam. Saya ajak istri dan anak saya ke Tambun makan mie ayam. Padahal kalau cuma buat makan mie ayam, di Ciledug banyak ya. Tapi kita support. Support dagangannya temen. Kita beli, kita bayar. Nggak minta diskon, bayar aja normal. Betul lah, Bu. Jadi kalau ketemu temen jualan Bapak Ibu, jangan minta diskon ya.
bayar, bayar. Makanya kalau saya alhamdulillah la kulli hal. Kalau dia punya jamaah yang punya restoran tuh kalau mau makan di restoran itu nggak pernah nelpon, diam-diam aja. Kalau dia nanya kenapa Ustadz kok nggak nelpon, ya kan Pak saya mau support dagangan Bapak. Ada kalanya nanti kalau dia neraktir mah ada juga ntar lihat aja. Kenapa niatnya sedekah? Niatnya untuk mengejar akhirat Bapak Ibu. Jadi belanja itu di jalan Allah. Wa anfiqu fi sabilillah. Ya. Jadi Bu, tadi udah ada yang nanya tadi Bu Afrida Utama ya tadi. Eh, kalau udah salah gimana? Ya tinggal tobat aja Bu, istighfar. Lalu sekarang niatnya diubah. Semuanya niatnya untuk amal soleh. Ya, jadi Kang Reza kalau nanti ngasih istri bilangnya ini amal soleh ya Bun. Terima ya. Tuh. Ya, Bu Umi Sofia hari ini bersedekah, berwakaf, berbuat baik sama anak, sama menantu, semuanya niatnya amal soleh untuk modal kita ke akhirat. Ya, jadi jangan jangan disempitkan pikiran bahwa sedekah itu hanya sejumlah angka yang kita setorkan dalam bentuk sedekah, bukan. Ya, Budiah Puspori ini masak di rumah, ditaruh di atas meja, niatkan sedekah. Tuh. Sehingga yang makan juga enak, Bu. Coba aja masak dengan niat sedekah lillahi ta'ala. Rasanya lebih enak daripada masak berdasarkan kewajiban. Perhatikan. Coba. Iya, semua jadi bisa sedekah, betul. Ya. Saya punya eh, tim kafe ya, kopi, bikin kopi. Yang satu kalau bikin kopi, itu rasanya enak banget. Tapi kalau yang satu lagi bikin kopi rasanya biasa aja. Begitu kita cek, yang satu lagi itu mentalnya cuma mental pengganti. Kalau yang satu nggak masuk, dia ngeganti ya cuma tugasnya ngeganti. Jadi masak itu nggak pakai hati. Coba. Kalau asin tetap asin. Meskipun asin, ya iya sih kalau asin tetap asin. Ya. Tapi asin kalau masak karena cinta Bu, marah nggak kira-kira? Ingat Rasulullah ya, Rasulullah itu cintanya luar biasa sama Siti Aisyah. Siti Aisyah juga mengabdinya luar biasa sama Rasulullah. Satu ketika Rasulullah pulang jihad, pulang perang, badan masih ada berdarah-darah, capek, ada lecet-lecet. Lalu dia minta sama Siti Aisyah, ya Humairo, boleh bikinkan teh manis? Baik ya Rasulullah, dibuatkanlah teh manis. Saking gugupnya, saking senangnya pulang perang Rasulullah selamat, Siti Aisyah salah masukin gula, harusnya masukin gula, masukin garam. Ini 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 kejadian benar ya, bukan ngarang-ngarang nih. Ya. Lalu begitu Rasulullah minum kan asin ya. Hmm. Lalu Rasulullah nggak marah. Kenapa? Karena semuanya pakai cinta. Dia lihat Siti Aisyah nyiapinnya juga dengan cinta. Rasulullah menyikapinya juga dengan cinta. Begitu diminum Rasulullah merasakan asin. Lalu Rasulullah bilang, ya Humairo, udah lama kita nggak minum teh satu gelas berdua. Mau nggak kamu minum teh satu gelas berdua? Mau ya Rasulullah, nih minum deh. Ya minum, begitu minum terasa asin kan? Ya kan? Baru Siti Aisyah sadar, ternyata asin. Mohon maaf ya Rasulullah, maaf saya ganti dulu. Nggak usah ya Rasulullah. Ya Humairah nggak usah. Hidup ini ada asin, asam, asin, pahit, pedas ada semua. Tapi manisnya ada di wajahmu. Wah, gimana rasanya Bu? Siti Aisyah digituin, salting nggak kira-kira tuh? Wah, Rasulullah itu romantis luar biasa loh Bu. Coba diomongin begitu, manis, asem, asem, asin, pahit ada di kehidupan ini, tapi manisnya ada di wajahmu. Kelepek-kelepek gak? Coba. Jadi Bu, meskipun asin, kalau kalau kita niatnya ibadah, niatnya lillahi ta'ala, semua bisa jadi kenikmatan ya. Tuh. Itulah yang harus dilatih hari ini. Makanya, bagaimana caranya bisa seperti itu? Kita pindahkan orientasinya, orientasi dunia jadi orientasi akhirat. Semua urusan dunia itu kita kita pakai buat mengejar akhirat. Terus saya jadi pingsan Ustaz. Jangan bilang, coba kalau suami saya kayak Rasulullah, nggak boleh ngomong gitu ya. Itu tidak bersyukur nanti ya. Ya, tuh. Oke ya. Ada yang nanya nih, maaf kalau kasih bulanan ke orang tua, ya tetap aja niatnya sedekah dan nggak perlu disebutkan ke orang tua ya. Orang tua ayah ini sedekah ya buat ayah, nggak perlu disebut begitu. Dalam hati aja udah cukup. Ya Allah, semoga
uang yang saya kasihkan ke orang tua saya ini engkau terima sebagai sedekah. Saya memberinya dengan rasa cinta, dengan niat bukan kewajiban, tapi niat sedekah. Yang namanya niat itu belum tentu harus disebut ya. Oke? Ini cara kedua. Apa pindahkan orientasinya. Sehingga Bapak Ibu, kalau kita punya uang 10 juta, yang kita sedekahkan ke masjid, ke anak yatim 2,5%, 97,5% kita nikmati sendiri, tetap niatnya untuk akhirat, ya, niatnya untuk ibadah. Sehingga ngasih ke istri niatnya ibadah, niatnya sedekah, ngasih ongkos, ya, top up kartu etol dan lain-lain yang kita bayar di jalan tol, niatnya semuanya sedekah. Tidak ada lagi niat buat kewajiban, tidak ada. Dan coba praktekin itu di dalam kehidupan. Nanti hidupnya jadi ringan, Bapak Ibu. Karena kalau kita ngasihnya sebagai bentuk kewajiban, ya, ngasihnya dalam bentuk kewajiban, nanti akan muncul di kepala kita. Saya akan minta haknya. Karena kewajiban biasanya nuntut hak, betul nggak? Makanya ada hak dan kewajiban. Tapi kalau diniatkan, Bunda, ini dari ayah, mudah-mudahan jadi amal solehnya ayah ya. Nuntut nggak suaminya kira-kira ke istrinya? Nggak mungkin, Bapak Ibu. Nggak mungkin nuntut. Ya kebutuhan suami tetap ada, tapi nggak akan sekeras itu nuntutnya. Orang niatnya amal soleh kok. Mulai latihan ya Bapak Ibu ya. Ibu-ibu yang hari ini masak, niatkan untuk ibadah, niatkan untuk amal soleh. Sehingga suami dimakan nggak makan, ibu nggak marah. Tuh, ya. Oh iya semua dua belah pihak Bu, laki, suami dan istri ya. Niatkan dua-duanya sama karena kata Allah kan wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun, dan tidaklah aku ciptakan jin dan manusia. Manusianya dua-duanya ya Bu, bukan perempuan, bukan laki-laki doang, tapi perempuan juga. Illa liya'budun. Kecuali hanya untuk ibadah saja. Ya, oke. Jadi mulai sekarang diganti, diganti eh, niatnya. Kalau sikap suami apatis, pantaskah kalau kita kecewa? Kalau kita niatnya untuk akhirat, suami mau apatis urusan dia. Nah, ya. Kalau suami apatis, nggak peduli, itu urusan dia, Bu. Yang penting urusan kita ke Allah. Kan kita hidup-hidup kita ya. Ku anfusakum wa ahlikum naro. Nomor satu kan jaga diri dulu. Oke. Transfer sedekah SPP, iya. Bayar sekolah niatnya sedekah, jangan niat bayar kewajiban. Makanya saya bayar POMG, bayar sekolah itu santai-santai aja, Bu. Ya, anak saya yang nomor satu Januari 2 nih ya, Juli Agustus plus POMG 7.100.000. Isi saya bilang ya 7.100.000, bayar aja lah Mas Soleh, selesai Bu. Sehingga keluar duit 7.100.000, tidak ada rasa Bu di hati Bu, biasa aja. Anak saya nomor satu Ibu, bayarannya 2.100.000, 2 bulan 4.200.000. POMG-nya 3 juta, itu cicilan pertama loh ya Bu. Karena POMG-nya setahun 10 juta. 9.955.000. Coba bayangkan Bu. Cicilan pertama 2.955.000 sama 4.200.000. Coba. Jadi 7.250 sekian kan, 7.300.000. Tapi karena niatnya amal soleh, bayar-bayar aja. Kalau dulu keluar duit 7 juta kayaknya berat banget Bu ya. Apalagi duit 7 jutanya memang cuma 7 jutanya. Jadi Kang Reza, begitu mau bayar 7 juta, duitnya memang cuma ada 7 juta, bayar aja selesai. Nggak usah pusing-pusing. Dan kemarin Bapak Ibu ya, waktu ibu saya meninggal dunia, waktu mau dimakamkan, itu nggak kebagian pemakaman umum, nggak kebagian, penuh. Akhirnya jadi pemakaman ke yayasan wakaf swasta, bayarnya 10 juta, kaflingnya saja. Coba, istri saya bilang, ya bayar 10 juta, nggak apa-apa, udah bayar aja. Nanti Allah Allah Maha Kaya, nggak usah takut. Apa yang terjadi Bu? Mengalir tuh uangnya satu, 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 satu. Begitu uangnya masuk, istri saya malah bilang, uang ini buat sedekah aja, ya ya. Loh, bukan buat ngeganti duit dia, enggak. Ya kan? Awalnya pas mau bayar 10 juta, mikir di kepala, ya 10 juta. Oke? Mikir kan itu kan? Ya 10 juta. Tapi begitu Allah ganti 1 juta, sejuta, sejuta masuk, ada yang masuk 500. Di kepalanya dia, udahlah uang ini sedekahin aja. Kok rasa yang tadi 10 juta hilang loh ya? Udah nggak ada rasa lagi ya. Tuh. Padahal pada saat mau bayar mikir. Tapi begitu sudah rilis Bu, duit yang masuk sama sekali nggak ada rasa. Sederhana cara mandang terhadap uang yang ada tuh. Udahlah sedekahin aja. Loh, nggak mikirin yang 10 juta tadi buat diganti. Ah, ntar juga ada lagi. Sederhana loh Bu.
Segitunya Allah membalik cara pandang manusia. Oke? Ya. Karena niatnya apa? Niatnya amal soleh, niatnya sedekah. Tuh. Sehingga bayar 10 juta happy, Bu. Nggak ada pusing-pusing, santai aja. Oke? Nah, ini yang kedua ya Bapak Ibu ya. Allah mengajarkan kita untuk menjadikan dunia sebagai modal mengejar akhirat. Yang ketiga, nah inilah Bu yang harus Ibu terima, suka atau terpaksa. Allah akan memberikan ujian demi ujian supaya kita memandang ujian itu biasa saja. Ada di surat 3 ayat 153. Boleh Bu Desi silakan. Infak sama sedekah sama ya Bu. 153. Ya. Bismillahirrahmanirrahim. Syukran Ustaz. Ingatlah ketika kamu lari dan tidak menoleh kepada siapapun, sedang Rasul Muhammad memanggilmu dari belakang. Oleh karena itu, Allah menimpakan kepadamu kesedihan demi kesedihan agar kamu tidak bersedih hati lagi terhadap apa yang luput dari kamu dan terhadap apa yang menimpamu. Allah Maha Teliti terhadap apa yang kamu kerjakan. Jazakallah Ustaz. Wayakum. Terima kasih banyak Bu Desi. Perhatikan Bapak Ibu, bahasanya bukan ujian bahkan. Allah menimpakan kesedihan demi kesedihan. Supaya apa? Supaya tidak sedih lagi. Coba. Jadi kadang-kadang kita supaya mampu menerima kesulitan hidup, itu harus mengalami pengalaman kesulitannya. Ya. Makanya ada lagunya tuh kan. Terlatih patah hati kan. Benar nggak? Makanya dia berterima kasih sama mantan-mantannya. Jadi Bapak Ibu, surat 3 ayat 153. Ya, surat 3 ayat 153. Hari ini saya memandang kesulitan yang Allah kasih. Itu cara Allah untuk melatih saya. Begitu melihat kesulitan, udah biasa. Yang kemarin aja sulit-sulit udah beres juga. Sekarang ada kesulitan lagi. Kesulitan yang sekarang. Yang kemarin aja beres kok. Jadi Bapak Ibu, hari ini saya pernah ceritakan bahwa saya punya tagihan 210 juta, baru dibayar 92 juta. Masih ada 118 juta lagi belum dibayar. Di kepala saya gimana sekarang? Dulu yang 1 miliar juga dibawa kabur orang Bali kok duitnya. Ya, sekarang cuma 118, biasa kali. Coba. Ya, yang 1 miliar aja beres, Bu. Balik duitnya. Yang 118 lebih kecil, santai aja. Makanya salah satu cara dari Allah adalah Allah timpakan kesedihan demi kesedihan supaya kita biasa. Kenapa Allah bisa? Karena biasa, betul dah, Bu? Ya. Jadi kita harus positive thinking begitu mendapat kesulitan. Berarti Allah lagi ngajarin saya. Dan Allah bilang gini kan, Innallaha ni'imma ya'idzukum bih. Coba Ummu Sofia boleh bacain Bu, surat 4 ayat 58. Surat 4 ayat 58 ya Pak Ustadz? Ya. Terima kasih Pak Ustadz. Bismillahirrahmanirrahim. Sungguh Allah menyuruhmu menyampaikan amanat kepada yang berhak menerimanya. Dan apabila kamu menetapkan hukum di antara manusia, hendaknya kamu menetapkannya dengan adil. Sungguh Allah sebaik-baik yang memberi pengajaran kepadamu. Sungguh Allah maha mendengar, maha melihat. Terima Nah, kasih Pak Ustadz. terima kasih Ummu Sofia di Bali. Allah bilang Innallaha ni'imma ya'idzukum bih. Sesungguhnya Allah adalah sebaik-baik pemberi pengajaran. Jadi Bapak Ibu kalau hari ini lagi dikasih susah, berarti Allah lagi ngajarin. Ya, Allah lagi ngajarin. Kan Allah bilang ma wadda'aka rabbuka wa maqala. Aku nggak pernah membencimu. Jadi kalau hari ini lagi diuji susah, ada yang susah secara ekonomi, ada yang susah secara keluarga, ada yang susah secara kesehatan. Allah lagi ngajarin. Innallaha ni'imma ya'idzukum bih. Allah sedang mengajarkan kita. Karena Allah lah sebaik-baik pemberi pengajaran. Saya ingat dulu zaman sekolah, guru selalu bilang, pengalaman adalah guru terbaik. Betul nggak Bapak Ibu? Pengalaman kita sedih. Ternyata itu melatih kita. Ya, membuat kita jadi makin kuat. Makanya ada lagunya lagi tuh, lagu barat ya. Ya, yang tidak membunuhku hanya akan membuatku tambah kuat. Begitu nggak? Ada lagu barat begitu judulnya. Ya.
Yang tidak membunuhku hanya membuatku tambah kuat. Tuh. Jadi Bapak Ibu, yang namanya sederhanakan dunia bukan berarti hidupnya harus sederhana, tapi sederhana dalam cara pandang dunia, ya. Cara pandang dunia itu harus sederhana. Sehingga nanti Alhamdulillah Insya Allah Kang Reza jadi MC terkenal. Orderannya di mana-mana. Sekali booking mahal sekali. Mobilnya Alphard terbaru. Tapi cara pandangnya dia terhadap Alphardnya biasa. Alphard parkir di rumah biasa aja. Sehingga kalau tetangganya bilang, orang tuanya bilang, Za, ayah pinjam mobil yang jelek aja, pakai yang paling baik, pakai yang paling baik tuh. Bensinnya diisiin, etolnya diisiin, supirnya disiapin. Tuh. Sehingga begitu kita memandang dunia dengan cara yang sederhana, harta kita itu biasa saja. Tuh. Harta itu biasa saja Bapak Ibu. Biasa aja ngelihatnya betul. Ngelihat orang punya Mercy ya biasa aja. Santai aja Bapak Ibu. Ya Alhamdulillah ala kulli hal. Di Masjid Asa sekarang mobil Jaguar ada, mobil Mercy ada. Ustadz, ini ada mobil Nafwan, ada. Saya pakainya Raize. Kenapa Ustadz? Kenapa nggak pakai yang Jaguar? Kalau Jaguar itu nanti jadi sahabat Pertamina, Bapak Ibu. Jalan jalan 15 menit mampir Pertamina. Jalan 15 menit mampir Pertamina. Ya kan? Kalau pakai Raize isi sehari besok baru ke Pertamina, ya Bu. Tuh. Jadi sahabat Pertamina. Saya bilang nanti aja lah, belum saatnya saya pakai Jaguar. Sehingga memandang Jaguar biasa aja, nggak gatel-gatel amat, Bu. Ya, biasa saja. Tuh. Ya, itulah dia ya targetnya kita adalah menyederhanakan cara pandang kita terhadap dunia. Sehingga begitu dunia itu sederhana, kata Rasulullah, ya, mangkanatil akhiratu niyatahu, barang siapa yang orientasi hidupnya adalah ngejar akhirat. Satu yang dikasih apa? Wa ya'tihid dunya wa hiya raghimah. Pada saat dia mampu menganggap dunia itu biasa saja, maka dunia akan datang kepadanya. Sehingga terjadilah tuh istimewakan rezekiku. Bapak Ibu kalau sudah memandang dunia biasa saja, dunia akan datang, Bu. Hari ini Allah datangkan dunianya demi Allah. Ya, demi Allah Allah datangkan saya oh mau hadis barusan. Ada nanti di googling aja ya. Nanti saya kirim lah ke grupnya MSP ya. Supaya dapat nanti minta masuk grup MSP. Ya. Kalau sudah sederhana memandang dunia, dunianya datang. Hari ini Allah datangkan saya pengajian kemana, ke luar negeri naik pesawat. Ya, dulu yang saya bisa naik pesawat karena kerja. Sekarang saya naik pesawat karena dipanggil orang. Tanggal 5 besok saya ke Surabaya, ke Sidoarjo lagi Ibu Risa. Sampai tanggal 6. Bahkan ada potensi diperpanjang sampai tanggal 7. Tanggal 7 baru balik. Ya, tanggal 8 istirahat sebentar. Tanggal 9 insya Allah saya berangkat umroh lagi. Oke. Oh, ada yang mau masuk grup MSP, Bu. Silakan nanti admin ya, silakan. Nah. Jadi Bapak Ibu, begitu cara pandang kita terhadap dunia jadi biasa, maka rezekinya datang. Rezeki datang itu sesuai dengan level kita ya Bu ya. Ya, sesuai dengan level kita. Jadi jangan pernah berpikir kalau levelnya masih level, mohon maaf ya, saya bukan mau eh, apa tuh namanya, mau kasar, bukan. Bu, mohon maaf, kalau mental kita memandang dunia masih UMR, maka rezeki kita masih UMR, jujur aja. Tuh. Kalau ibu hari ini makan, ya betul. Kalau ibu hari ini memandang bayar makan masih berat, ibu mengajak misalnya, mohon maaf ya, ibu mau makan, ngajak teman makan yang cari yang murah aja lah, warteg aja. Maka rezeki ibu warteg aja nanti. Dulu saya kalau ngajak teman-teman saya warung yang sekali makan 50.000. Kemarin saya undang teman saya makan yang makan berdua 350.000. Bapak Ibu pada saat saya bayar 350.000, emang duitnya banyak? Tidak. Ya, jadi sehari 2 hari sebelum ibu saya meninggal dunia, saya ngajak makan Ustadz Taufik Al-Miftah, ya kenal dong Ustadz Taufik Al-Miftah kan ngisi materi juga kan di Rumah Muslim, ya itu ketemu saya sholat zuhur tuh hari Selasa. Hari Selasa ketemu hari Kamis, maaf. Hari Kamis ya. Ibu saya meninggal hari Sabtu. Hari Kamis ketemu saya habis sholat zuhur saya ajak makan. Tadinya mau ngajak makan di Emados Kang Reza.
Saya belokin udah jangan Emados lah, makan di Hadromiah aja. Emados sama Hadromiah harganya beda jauh. Kalau makan di Emados berdua lah 100.000 selesai. Di Hadromiah makan berdua 200.000, 2 kali lipat harganya. Tapi apa yang terjadi begitu kita bayar dengan happy, dengan bahagia, dengan niat amal soleh, besoknya dana buat orang tua meninggal dunia itu banyak sekali hadir, nggak susah-susah. Jadi rezeki kita yang Allah istimewakan itu sesuai dengan eh, apa cara pandang kita terhadap dunia, ya. Kalau ibu bayar makan yang 100.000 santai saja, nanti rezekinya ya lebih banyak lagi. Sehingga inilah korelasinya. Ya, begitu dunia dipandang biasa, kata Allah wayatihid dunya wahya ragimah. Begitu dunia dipandang biasa, dipandang hina, maka dunia itu datang. Tuh. Makanya Bapak Ibu besok-besok kalau ngajak makan atau diajak makan, jangan bilang oh makan di sini mahal banget. Biasa aja Bu, ajak biasa aja. Dan hari ini Kang Reza, saya sih meniatkan ya. Kemarin kan Kang Reza datang ke rumah mertua, bukan ke rumah saya. Saya nggak punya apa-apa di sana. Kalau datang ke rumah, insya Allah yang pulang dari rumah saya itu biasanya bawa sesuatu dari rumah. Iya. Kemarin ada yang datang ke rumah, pulang bawa tas, bawa parfum. Ustadz kok ngasih-ngasih? Ya, nggak apa-apa. Saya memang mau memandang parfum di rumah itu biasa saja. Makanya bagi-bagi aja. Gitu. Umumnya sih yang datang ke rumah saya, insya Allah ibu pulang pulang itu disenangkan lah gitu. Kalau nggak ada apa-apa ya dikasih makan. Tapi Bu Zaliah pernah waktu datang ke rumah, saya lagi nggak ada. Ya, nengok ibu mertua Bu Zaliah datang ke rumah, tapi saya lagi nggak ada, mohon maaf ya. Jadi Bapak Ibu, yang namanya sederhanakan dunia itu cuma menyederhanakan cara pandang kita terhadap dunia. Dan Allah sudah janjikan begitu cara pandang kita kepada dunia itu sederhana, maka Allah datangkan dunianya. Wa ya'tihi dunya wa hiya raghimah. Ada 3 yang didapat ya Bu ya. Pada saat kita memandang hidup itu dengan sederhana, orientasi kita akhirat. Kata Allah, kata Rasulullah pertama, mangkanatil akhiratu niyatahu. Barang siapa yang orientasi hidupnya adalah akhirat. Ya, pertama, jama'allahu amrohu. Allah kumpulkan urusannya. Kalau urusan dikumpulkan, maka ngeberesinnya gampang. Oke, yang kedua, wa ja'ala ginahu fi qalbihi. Allah Allah tumbuhkan rasa cukup di dalam hatinya sehingga makan tempe cukup, naik ojek cukup, nggak harus mobil. Ya, Bu. Bahkan mungkin jalan kaki juga cukup sehingga hidupnya penuh syukur. Yang ketiga, wa ya'tihi dunya wa hiya raghimah. Dan dunia datang kepadanya. Dunia datang tuh. Dan tapi rasanya biasa saja sudah nggak overacting lagi. Kalau kemarin-kemarin kan kita overacting ya Bu, begitu gajian overacting, begitu akhir bulan overacting. Makanya begitu gajian happy, begitu akhir bulan murung. Nah, ya 3 yang didapat ya. Satu, Allah kumpulkan semua urusan-urusannya. 2, Allah tumbuhkan rasa cukup di dalam hatinya. 3, dunia datang dengan rasa biasa saja. Wa ya'tihi dunya wa hiya raghimah. Dunianya datang dan perasaan terhadap dunia biasa saja. Kalau uangnya tak ada, nah ini oke, saya pikir itu supaya bisa menjawab beberapa komentar-komentar ya. Saya mau komentarin dulu yang terakhir yang kebaca di mata ya. Eh mana ya? Kalau kita ada uangnya untuk traktir ya mungkin biasa saja, Ustaz. Tapi kalau uangnya tak ada gimana ya? Nah, ini justru Bu, mau ada duit nggak ada duit traktir orang biasa saja, harusnya begitu. Iya, saya kalau punya uang 100.000 ngajak makan orang, ya saya bilang ini ada 100.000 yuk makan yuk. Nah, makannya sesuai dengan yang 100.000 itu aja. Tuh. Justru inilah tujuan kita Bu. Punya duit nggak punya duit, menumbuhkan rasa biasa saja, itu poinnya. Makanya inilah doa kita kan ya Allah sederhanakan duniaku. Jadi meneraktir itu bukan karena punya duit, meneraktir itu karena amal soleh, pindah orientasi cara pandangnya. Ini yang mau kita kejar sebetulnya ya. Gitu. Wallahu a'lam bishawab, mudah-mudahan bermanfaat dan mudah-mudahan bisa dipraktekkan dalam kehidupan. Masih ada waktu mungkin buat diskusi karena saya yakin banyak juga yang akan apa ya, isi kepalanya kontraksi gitu ya. Wah, kok berubah total gitu ya. Mudah-mudahan bisa kita diskusikan. Terima kasih. Mangga Kang Reza.
Siap Ustaz, Masya Allah. Syukran. Jazakallah khairan pagi hari ini. Ya itu ya, menyederhanakan pandangan tentang dunia tuh, aduh, memang latihannya seumur hidup sih Ustaz. Masih belajar banget, tapi ya semenjak sering banget temenin Ustaz Indra gitu ya, banyak yaitu mindset-mindset yang mulai terlatih, mulai terbiasa. Sehingga ya Alhamdulillah Allah karuniakan tadi tuh biasa aja. Kayak kemarin handphone rusak, ini udah biasa aja. Memori pada hilang udah biasa aja. Alhamdulillah gitu ya. Dan yakin Allah ganti gitu. Dan Masya Allah Alhamdulillah. Ah keren pokoknya mah kalau kita terus melatih diri kita ya. Memandang apapun yang ada di dunia ini tadi tuh hanya mainan. Aduh, aduh Alhamdulillah. Makasih Ustaz, hatur nuhun pisan. Sangat menginspirasi dan mudah-mudahan nanti ditakdirkan main ke rumah ya. Kalau rumah di sini Ustaz ya, Ciledug ya, Cipondo ya, Leduk, Tangerang. baca leduk, insya Allah. Ciledug ya. Insya Allah mudah-mudahan nanti ada rezekinya. Amin. Baik Bapak Ibu sekalian, bagi yang mau bertanya boleh aktifkan fitur raise-nya seperti biasa nanti akan saya bukakan dari sini. Namun izin saya menginfokan terlebih dahulu ya untuk Bapak Ibu yang merasakan manfaat dari pertemuan webinar Meaningful Ways setiap harinya dan ingin support kegiatan dakwah di Meaningful Ways, boleh banget silahkan langsung ke rekening yang biasa tuh ada di kolom chat atau ada di layar. Nah, ini silahkan terima kasih banyak dan pastikan sudah tergabung dengan grup Meaningful Ways ya. Jadi grup reguler kita tuh ada tiga, ada MW 2 3 dan itu terbuka untuk umum, halal disebarluaskan, mangga boleh banget. Atau ingin bergabung lebih intens lagi menjadi pilar utama untuk support kegiatan dakwah di Meaningful Ways, tadi seperti Ustadz Indra sampaikan, ada yang namanya keluarga MSP, Meaningful Support Program. Ini teman-teman, keluarga, saudara yang luar biasa gitu ya, saling mengingatkan, mengajak dalam kebaikan. Dan insya Allah di dalamnya ada Ustadz Indra dan juga Bunda Ambar selaku mentor dan pembina dari Meaningful Ways yang akan membersamai perjalanan Bapak Ibu semua untuk ya terus mendekatkan diri kepada Allah. Tujuan utamanya kan itu ya. Jadi silahkan bagi yang mau bergabung dengan keluarga besar MSP, silahkan mau tanya-tanya dulu, boleh ke saya, boleh ke Kak Hadijah tuh, ada nomornya di kolom chat atau mau langsung daftar, ada linknya ya di kolom chat. Jadi langsung aja gaskeun. Bismillah, kita ngobrol sama-sama, kita berjuang bersama-sama agar Meaningful Ways tetap eksis gitu ya, insya Allah. Ya, kita langsung ke penanya dulu ya. Ini ada dari siapa tadi yang duluan nih? Ada Igara Vanda, Bunda, Mbak, atau Kakak? Silahkan, mohon maaf, tidak terlihat Ya, soalnya. Silahkan. Igara Oh, perempuan. silahkan Mbak Igara, Ya, Manda. terima kasih kepada moderator Kak Irfan yang sudah memberikan kesempatan. Izin bertanya, Ustadz. Ya. Saya mempunyai komunikasi yang buruk gitu, Ustadz, sama orang tua. Jadi kayak berseberangan gitu cara berkomunikasi gitu. Karena saya Mm-mm. terlahir juga dari anak broken home ya, Ustadz ya. Mm-mm. Nah, saya sering lihat yang dari Salsa Hutagalung yang saat ini lagi di apa sorot itu, Ustadz. Dia kan punya program bertumbuh dewasa. Nah, saya tuh merasakan apa yang dia rasakan juga, sama-sama sih anak broken home. Terus orang tua tidak bertanggung jawab, tapi secara agama kan berpikiran seberang gitu. Dia berani melawan orang tuanya yang benar-benar tidak menganggapnya keberadaannya dia gitu. Tapi dalam Islam kan kita diajarkan untuk belum minanas Ustaz, walaupun sejahatnya orang tua itu orang tua kita sama kayak Nabi Ibrahim Ustaz, tapi saya merasakan apa sih yang dia rasakan, Mbak Salsa itu rasakan relate banget yang saya rasakan gitu. Saya merasakan benar juga yang dia rasakan. Dia berani melawan orang tuanya, dia berani bahwa kebenaran itu memang dalam dirinya dia sampai dia berprestasi gitu, sampai dia tuh apa sampai keluar negeri bisa survive gitu Ustaz. Tapi secara Islam kan kita nggak relate banget ya Ustaz, apa namanya melawan orang tua gitu. Saya tuh ditekan gitu Ustaz, kayak apa ini apa tekanan mewariskan tekanan batin gitu Ustaz. Itu gimana sih saya menghadapi berseberangannya cara berpikir saya dengan orang tua gitu Ustaz, agar saya tuh apa istilahnya di jalan yang lurus ihdinas syiratal mustaqim gitu Ustaz. Oke, siap. Begini Kak Igara Vanda. Oh, namanya unik juga ya, Masya Allah. Ya Ustaz. Kak Igara Vanda, kakak terlahir di keluarga yang broken home. Itu bukan sebuah dosa. Ya, kita hari ini lahir dari orang tua yang tidak paham agama, kita tidak bertanggung jawab sama orang tua kita, betul nggak?
Nabi Ibrahim anak dari pembuat berhala. Ya, Nabi Ibrahim bertanggung jawab nggak sama bapaknya? Tidak. Tugas Nabi Ibrahim cuma mengingatkan. Bapaknya nerima, alhamdulillah. Bapaknya nggak nerima, ya bukan urusan Nabi Ibrahim. Bahkan kalau baca ayatnya, Nabi Ibrahim kan mengingatkan bapaknya. Bapaknya marah, kamu kalau ganggu saya bunuh kamu. Kan gitu ya. Ya. Iya, Ustaz. Tapi Nabi Ibrahim nggak ngelawan bapaknya. Nabi Ibrahim ya sudah, berarti saya nggak nggak bisa nih komunikasi sama bapak saya karena bapak saya memang udah beda beda haluan, beda frekuensi. Nah, saran saya Kak Iga Rafanda begini. Di surat 2 ayat 147, kata Allah, Al-haqqu min rabbika fala takunanna minal mumtarin. Yang benar itu yang dari Allah. Yang benar itu yang dari Allah. Jadi Kak Igara kali hari ini terlahir dari keluarga yang broken home, maka carilah kebenaran yang bersumber dari Allah. Kalau tadi Kak Igara menyebut satu nama, mungkin secara secara logis relate sama keadaan hati Kak Igara Fanda. Tapi bisa jadi dia nama yang tadi Kak Igara sebut itu belum belum tentu benar. Kenapa? Karena kebenaran itu dari Allah. Meskipun secara logis kok cocok ya sama saya ya, sama-sama penderitaannya, tapi belum tentu benar loh ya, benar nggak? Itu anak-anak yang nongkrong di pinggir jalan. Lalu pada akhirnya mereka nongkrong bareng, main gaple, lama-lama jadi narkoba. Itu semuanya merasa satu penderitaan yang sama. Tapi apakah berada di kebenaran yang hakiki? Belum tentu. Makanya satu Kak Igara, hari ini kita harus menjawab semua masalah kehidupan ini dengan kebenaran yang hakiki. Yaitu apa? Yang Allah turunkan. Surat 2 ayat 147. Maka kita ikutinlah cara Quran. Apa cara Quran? Ada di surat Fas'alu ahla zikri in kuntum la ta'lamun. Tuh ayatnya gitu tuh. Astagfirullahaladzim, saya lupa. Bertanyalah kepada ahli zikir jika kamu tidak mengetahui. Astagfirullahaladzim, kok saya lupa ya? Mm-mm. Ahla zikri ya. Surat 21 ayat 7. Surat 26 ayat 43. Surat 16 43, maaf. Surat 16 ayat 43. Kata Allah, bertanyalah kepada ahli zikir. Ahli zikir itu adalah orang yang berilmu, yang ilmunya makin mendekatkan kita kepada Allah. Tuh. Jadi Kak Egara hari ini jangan melihat ke orang yang cuma sekedar cocok aja. Cocok ya sama saya ya, sama penderitaannya. Inilah kebiasaan orang banyak. Coba ditanya ibu-ibu ini. Bu, kalau ngobrol sama orang berilmu, apa sama orang yang enak diajak ngobrol? Biasanya. Enak yang diajak ngobrol ya. Orang yang enak diajak ngobrol itu Bu, cuma saling nyaman doang. Iya, masalahmu sama saya sama, tapi dapat solusi enggak? Mungkin secara dunia dapat solusi, dia bisa keluar negeri kemana-kemana. Tapi di akhirat selamat enggak? Ada jaminan selamat? Belum tahu. Keselamatan itu hanya kalau kita pakai caranya Allah. Tuh ya. Jadi saran saya dua. Satu, carilah kebenaran yang bersumber dari Allah. Yang kedua, bertanyalah kepada ahli zikir, ahli ilmu yang mendekatkan diri kepada Allah. Nah, sekarang Kak Igara sudah dalam posisi merasa berada di keluarga yang broken home. Oke. Komunikasi orang tua dengan orang tua nggak baik. Ya, udah berada di situ. Lalu gimana sekarang? Carilah ilmunya Allah, bertanya kepada orang-orang yang punya ilmunya Allah. Ini udah bener nih ada di Meaningful Ways, tinggal masuk ke Meaningful Ways Support Program, ya MSP. Nanti bertanya, kalau ke saya jawabannya pakai ayat. Nanti bertanya sama Bunda Ambar. Wah, nanti dikasih tuh teknis-teknis tuh. Kadang-kadang saya juga pakai caranya beliau untuk untuk bersikap ya, Bu. Tuh. Ya, gitu ya Kak Igara ya. Jadi saya nggak bisa jawab secara totalitas dengan waktu yang cuma beberapa menit, tapi dua saja landasannya. Satu, kebenaran itu sumbernya dari Allah. Yang kedua, bertanyalah kepada ahli ilmu yang mendekatkan diri kita kepada Allah. Kalau nama yang tadi Kak Igara sebut, mungkin secara hati cocok, tapi belum tentu mendekatkan diri kepada Allah kan? Betul nggak? Kenapa tadi Kak Igara bilang ngelawan orang tua? Ngelawan orang tua itu bukan perintah Allah. Ya, apa iya? Ada, coba baca surat 17 ayat 28. Surat 17 ayat 28. Kata Allah, meskipun ya kamu berpaling dari orang tuamu, tetap ucapkanlah kata-kata yang lemah lembut coba. Ya, 17:28. Gitu dulu ya Kak Igara ya.
Mudah-mudahan jawaban sederhananya bisa menjadi semangat Kak Igara untuk satu, mencari ilmu Allah, dua, bertanya kepada orang-orang yang mendekatkan diri kita kepada Allah. Syarat ini sudah ada di MSP, sudah ada di Meaningful Ways, tinggal istiqomah masuk ke MSP, di situ nanti ada Bunda Ambar yang bisa ikut membersamai, nanya-nanya di sana secara teknis. Insya Allah ketemu saya juga yang bisa nanti kita jawab lagi lebih berdetil lagi insya Allah ya. Sip, oke. Sementara itu dulu jawabannya. Mangga Kang Reza. Siap, Ustaz. Atur nuhun. Masya Allah, mudah-mudahan itu yang membantu ya Kak Igara ya. Itulah perlunya kita tentang komunitas, tentang satu wadah. Dan kami pun berharap teman-teman Meaningful Ways tuh di belakang tuh ya kita berdoa setiap pagi gitu, setiap memulai kajian dengan siapapun gurunya, kita bisa menjadi jalan untuk sama-sama pulih, sembuh, bahkan bertumbuh gitu ya. Tujuan utamanya kita bareng-bareng mendekatkan diri kita kepada Allah. Dan itulah kenapa kami pun buat wadah tuh MSP tadi, betul kata Ustadz Indra, karena kami pun sama nih. Kami pun sama nih, yang di belakang tim itu sama, pengen dibimbing sama para guru gitu. Makanya Allah hadirkan Muda Ambar, Ustadz Indra untuk bersama, Alhamdulillah. Turun Ustadz berkenan bersama MSP. Sebenarnya kami yang tertolong Bapak Ibu. Jadi kami tuh nggak pengen sendirian, maka yuk ngajak-ngajak bareng-bareng biar Bapak Ibu merasakan kebaikan yang sama. Baik, kita lanjut ya pertanyaan insya Allah. Namun sebelumnya saya izin ada info lagi nih. Khawatir kelupaan nanti di belakang. Ini ada coming soon. Mungkin bisa jadi ditunggu-tunggu sama teman-teman Meaningful Ways ya. Kemarin ada yang nanya-nanya, kira-kira kapan ya ada Bunda Anik ke Meaningful Ways mampir buat mengajar gitu ya, buat sharing. Nah, insya Allah beliau akan berkolaborasi bareng dengan Ustadz dokter kita, Ustadz dokter Gustaf gitu ya, akan kolaborasi dengan Bunda Anik. Nah, mangga bagi yang ingin bergabung atau tahu info lebih detailnya seperti apa, silahkan masuk ke grup WhatsApp dulu aja tuh yang ada di kolom chat ya. Itu. Jadi ini masih coming soon, mohon doanya dilancarkan, dimudahkan segala yang kami persiapkan. Tentu saja ya tadi balik lagi ya, semata-mata biar Allah ridho sama kita semua. Terima kasih itu, dan kita lanjut lagi dulu ke Bu Lina Zainuddin Kamil. Silakan Bunda, apa yang mau ditanyakan di pagi hari ini kepada Ustadz Indra? Sudah bisa di open mic-nya Bu? Hatur nuhun Kang Reza. Mangga. Ya. Assalamualaikum Ustadz. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Saya dengar tadi Ustadz mau rencana dakwah di kota Surabaya, Ustadz. Saya Ya. kebetulan posisi di Surabaya, Ustadz. Nah, Eh, Kalau boleh tahu Ustadz di mana aja nanti saya ingin bertemu gitu, Ustadz ingin mendapatkan ilmunya Ustadz. siap. Nanti Ibu kalau ada di grup MSP saya share ya. Kalau Ibu ada di Oh, grup MSP, saya ada HP-nya di situ Bu. Nanti bisa komunikasi sama saya. Gitu. oh gitu. Terus Ya. ini ada Atau sedikit kalau pertanyaan. enggak, Ibu lihat di IG saya aja atau DM IG ya. IG-nya apa Nanti Ustadz? IG saya nanti saya tulis di komentar ya Bu ya. Oh iya. Ustadz, boleh saya bertanya sedikit? Mangga Bu, silakan. Eh, apakah bentuk menghinakan dunia ini seperti halnya ketika kita kehilangan pasangan hidup, kemudian dengan izin Allah, Allah gerakan bisa mensucikan suami, kemudian bisa membesarkan anak-anak dengan ya artinya berat beban hidup ini kok terasa ringan gitu Ustadz. Apakah itu juga berupa bahwa kita merasa sudah pasrah total kepada Allah dan menghinakan dunia gitu Ustadz. Ya, oke. Terima kasih Ustadz. Sama-sama Assalamualaikum. Bu. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Jadi gini Bu, kalau salah satunya Allah mengajarkan kita begini. Kalau suami meninggal dunia, lalu ternyata setelah suami nggak ada, ibu survive, tetap bisa hidup dengan kualitas yang sama baiknya. Waktu ada suami, tidak ada suami, kualitas hidupnya sama. Ibu kan nanti akan jadi pikiran kan, di kepala munculnya, ada suami nggak ada suami, sama aja kok. Betul nggak? Yang penting bersama Allah, kan itu Bu. Itulah sebetulnya caranya. Mungkin di awal suami meninggal dunia, ibu berpikir, waduh nggak ada suami nih, nanti repot nih segala macam. Tapi begitu dijalankan, dijalani hidupnya tanpa suami, ibu mulai muncul, loh, ternyata ada suami nggak ada suami, hidup saya tetap jalan loh. Ya, Allah tetap sempurnakan rezekinya, Allah tetap berikan penjagaannya. Tuh. Kenapa? Karena ada Allah terus, Bu. Bukan berarti kita menghinakan suaminya, bukan ya, Bu ya. Tapi kita jadi tersadarkan kan.
tersadarkan. Oh ternyata ada suami sama tidak ada suami. Kalau terus bersama Allah tidak ada bedanya. Yang beda ya cuma nggak ada orangnya aja gitu loh Bu. Ya kan? Yang tadinya ada suami sekarang jadi nggak ada suami. Tapi ternyata hidup tetap jalan terus. Hidup tetap eh, masalah muncul dan masalah beres juga gitu loh. Punya saya alhamdulillah dengan izin Allah dulunya kerja, sekarang nggak kerja. Ternyata rezeki ada terus sehingga di kepala saya, oh iya rezeki bukan karena kerja, rezeki dari Allah. Sekarang hari ini kerja lagi loh Bu, saya ini gajian lagi nih Bu. Ternyata biasa saja di kepala saya sehingga saya tidak tidak menuhankan kerjaan saya. Biasa saja saya memandang kerjaan biasa saja gitu. Ya, betul Bu. Jadi caranya Allah mungkin adalah dengan menyadarkan kita bahwa dunia itu biasa saja dengan cara mungkin dengan caranya ya dihilangkan suaminya. Suaminya meninggal dunia sehingga kita menganggap oh ya biasa saja ya. Gitu ya Bu ya. Dan ibu pada akhirnya kan menyadari kan ada suami hidup berjalan, nggak ada suami ternyata hidup jalan juga. Anak-anak masih sekolah kan Bu, masih makan kan Bu, masih beli baju baru kan. Beneran Bu. Berarti masih jalan dong hidupnya kan? Nah, itulah dia. Ya. Gitu ya Bu ya. Mudah-mudahan Ibu terus dikuatkan Allah, dibersamai Allah, diridhoi Allah, sehingga hidupnya tetap dengan kualitas yang sama. Bahkan bisa jadi mudah-mudahan hidup dengan kualitas yang lebih baik. Meskipun suami sudah kembali duluan ke Allah. Amin ya Rabbal Alamin. Amin, amin, amin ya Allah ya Rabbal Alamin. Siap, Ustaz, hatur nuhun. Bismillah Ustaz, izin hari ini kita gas dulu ya Ustaz, aman waktu. Aman-aman, saya sih nggak ada masalah. Aman Saya ya? hari ini jadwal kedua nanti jam setengah dua. Alhamdulillah. Nanti hari ini jam 10 cuma ke imigrasi aja karena ada apa eh, jam 10 tapi kan bukan sekarang masih lama. Siap Ya. Ustaz. Bismillah ya, Bapak Ibu izin untuk hari ini kita agak panjang dikit nih. Saya pengen mengakomodir beberapa teman-teman yang resen. Silakan Bu Irma, Mangga. Matur nuwun Kang Reza. Ya, Assalamualaikum Pak Ustadz. Waalaikumsalam. Saya mau bertanya, apakah statement ini benar atau tidak? Kalau kita lebih mendekat ke Allah, itu berarti kita harus siap dengan ujian-ujiannya. Dan kedua, apakah benar kasih sayang Allah itu kepada hambanya itu akan diberikan ujian-ujian terus? Itu aja Pak Ustadz. Makasih. Siap. Pertama Bu ya, yang Ibu harus pahami, Ibu mau deket sama enggak, mau deket Allah apa enggak, semua manusia akan dapat ujian yang sama. Mana dalilnya? Ibu baca surat 21 ayat 35. Ya, semua kullu nafsin za'iqatul maut. Semua manusia yang hidup pasti diuji, kata Allah. Akan pasti mati. Wa nablukum bisyarri wal khairi fitnah. Siapapun itu mau dekat sama Allah, mau jauh dari Allah, dua-duanya akan dapat ujian yang sama, ujian keburukan dan ujian kebaikan. Jadi paradigma di kepala kita langsung munculnya tuh umum. Kalau ujian mah semua, Bu. Jangankan yang dekat, jangankan yang jauh dari Allah. Ustadz aja ada ujiannya enggak? Ada ujiannya Bu ngisi kajian sambil nyutan sakit gigi. Itu kan ujian. Benar nggak? Ya kan? Ya, Nabi saja ujiannya banyak nggak? Banyak sekali. Jadi ini yang harus paradigma yang harus diterima dulu. Apa? Bahwa semua manusia yang hidup di dunia ini pasti diuji. Mau dekat ataupun mau jauh. Dekat sama Allah atau jauh dari Allah itu semua pasti diuji. Jangan pernah ibu berpikir, ah mudah-mudahan nanti setelah saya rutin baca Quran, Allah nggak uji saya. Nggak mungkin. Jangan pernah berpikir, oh, kalau saya sudah tahajud tiap malam, saya sudah sedekah yang banyak, saya sudah nolongin orang, saya nggak diuji lagi. Nggak mungkin, semua akan diuji lagi. Dalilnya banyak banget. Tuh. Ini yang pertama. Sehingga di kepala kita begitu ngelihat ujian, langsung langsung pandangan kita, ah udah tahu, memang pasti diuji kok. Jadi memandangnya sederhana. Tuh ya. Itu yang pertama. Yang kedua, Bu, kalau ibu mau deket sama Allah, memang harus berkorban. Harus berkorban. Dalilnya mana? Dalilnya surat 2 ayat 207. Surat 2 207. Ya, wa minan nasi may yasri nafsahu btigo amardatillah. Ada manusia-manusia yang mengorbankan dirinya untuk mendapatkan ridha Allah. Jadi kalau ibu mau dapat ridha Allah, dekat sama Allah, ya harus korban, Bu. Kita korbanin waktu terbaik kita, subuh. Itu kan waktu terbaik buat sholat. Enak tidur, dipakai sholat. Kita waktu terbaik zuhur jam 12. Itu jam enak-enak buat makan dan istirahat. Kita pakai ketemu Allah jam 3 setengah 4 itu juga waktu terbaik. Maghrib, Isya itu waktu terbaik tuh. Ya.
Kita korbankan waktu terbaik untuk ngadep Allah. Kita korbankan rezeki terbaik, kita beri zakat, sedekah, dan lain-lain. Kita korbankan apalagi? Tenaga terbaik. Makanya kalau para sahabat dulu jihad dan lain-lain. Jadi kalau hari ini mau dapat ridha Allah, surat 2 ayat 207. Apa korbannya buat Allah? Jadi bukan ujian, Bu. Ibu, apa yang mau dikorbanin sekarang? Kalau ujian mah semua pasti dapat. Bahkan yang sudah berkorban untuk mendapatkan ridha Allah akan diuji kembali nggak? Tetap akan diuji kembali. Ya, gitu ya, Bu. Jadi ujian mah melekat, sunatullah, nggak akan bisa dihindari. Tapi siapa yang mau berkorban, itulah yang istimewa. Apalagi berkorbannya hanya mengharapkan ridho Allah saja. Gitu ya, Bu ya. Mudah-mudahan bisa diterima. Sip. Masya Allah, Masya Allah, Alhamdulillah. Aduh, Alhamdulillah rezeki banget nggak sih Bapak Ibu sekalian? Pagi hari ini kita ngaji bareng Ustadz Indra ya. Alhamdulillah. Udah ya, nggak ada yang resen lagi nih. Kalau boleh dituliskan gimana perasaannya sekarang setelah menyimak kajian dari Ustadz Indra. Boleh yuk bagikan perasaannya. Oke, satu lagi deh terakhir nih Bu Afrida muda. Kita nggak tahu nih Allah titip pesan apa dari lisan beliau insya Allah. Mudah-mudahan banyak kebaikan buat kita semua. Silakan Bu Afrida. Terakhir ya, insya Allah nih untuk yang bertanya. Silakan. Bismillah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Hai Ustadz, Kang Reza. Ini sekarang rasanya di usia yang sudah 58 tahun, sudah mendekati, sudah hampir dekat perjalanan. Apa yang sudah dilakukan selama ini Ustadz, 31 tahun berkeluarga, mungkin yang diinginkan waktu itu, waktu menikah itu agak jauh berbeda dengan yang diinginkan dengan kejadiannya gitu. Sudah mencoba mendekat, tapi belum merasa tenang, belum merasa ikhlas. Sudah berusaha mendekat ke Allah gitu Ustaz. Jadi kadang-kadang terasa juga hal-hal yang tidak mengenakkan dulu di keluarga. Jadi gimana supaya bisa tenang di sisa waktu yang sedikit ini, bisa fokus gitu Ustaz. Tolong mohon sarannya atau masukannya Ya. Ustaz. Siap. Ustaz. Afrida, terima kasih banyak. Sebetulnya ketenangan itu hak prerogatifnya Allah. Ketenangan itu kata Allah, Allah yang menurunkan, Bu. Ada di surat 48 ayat 4. Ya, surat Al-Fat surat 48 ayat 4. Kata Allah, huwaladzi anzala sakinah. Allah lah yang menurunkan ketenangan. Jadi kita harus dapat ketenangan itu karena Allah yang turunkan. Jangan dapat ketenangan karena kita menenangkan diri lewat apa? Lewat jalan-jalan, makan-makan. Misalnya gitu kan banyak orang ya mau menenangkan diri apa? Ah, refreshing lah, saya mau jalan-jalan. Pulang refreshing stres lagi, Bu, duitnya habis. Ya kan? Makanya saya nggak pernah tuh jalan-jalan untuk refreshing, nggak pernah. Meskipun kata Allah boleh nggak boleh. Afala qad kholat min qablikum sunanun fasiru fil ardi fangzuru kaifa kana akibatul mukadzibin. Ada perintah disuruh jalan-jalan sama Allah, jalan-jalan keliling dunia. Tapi bukan refreshing, cari ilmu, Bu. Cari ilmu. Kenapa? Karena ketenangan itu Allah yang turunkan kepada siapa? Kepada orang yang beriman. Iman itu muncul karena ilmu. Jadi hari ini buat ibu yang umurnya sudah 48. Ibu 48, 58, saya 47. Tidak ada jaminan ibu meninggal duluan. Bisa jadi saya yang 47 meninggal duluan. Kenapa? Kalau kata Ustadz Lukman, meninggal itu bukan urutan nomor ya, tapi nomor cabut. Ya, bukan yang 58 duluan meninggal, bisa jadi yang 47 duluan meninggal. Lalu gimana caranya supaya iman kita kokoh, Bu? Iman kokoh itu satu, karena belajar, Bu. Makanya kita kumpul di Meaningful Ways, ngaji di rumah muslim, atau ada lagi yang ngaji di ruang asa dan lain-lain. Tujuannya apa? Tujuannya buat menambah ilmu. Begitu dengar ayatnya, nambah keyakinan di dalam hati. Oh gitu ya, nambah makin yakin, makin yakin, makin yakin. Ada yang ulang tahun tuh hari ini, saya 57. Tuh, Ibu Devi Sondari. Ya Bu ya. Jadi kalau Ibu mau makin yakin, makin tenang, ya harus makin banyak dong sandaran ketenangannya. Betul nggak, Bu? Sandaran tuh maksudnya ilmunya.
Kenapa? Ilmunya Allah ya Bu ya tentunya ya. Jangan ilmu dunia saja. Banyak orang yang tenang karena sandaran ilmu dunia, duit, jabatan, orang dalam. Itu duit bisa habis, Bu. Jabatan bisa bisa diambil, orang dalam bisa sibuk. Tapi kalau kita bersandar hanya kepada Allah, lalu iman kita makin kuat dengan ayat-ayatnya Allah, ilmu-ilmunya Allah, Allah ada terus. Makanya ayatnya tentang ketenangan itu ayat yang luar biasa kalau buat saya, Bu. Huwaladzi anzala sakinata fi qulubil mu'minin. Allah menurunkan ketenangan ke hati orang beriman. Berarti saya harus beriman dulu. Baru Allah turunkan ketenangan. Liyazdadu imanan ma'a imanihim. Kenapa Allah turunkan ketenangan? Untuk menambah keimanan yang sudah ada. Tapi Allah lengkapi dengan ujung ayatnya. Walillahi junudus samawati wal ard. Satu. Allah punya tentara langit dan bumi, Bu. Ini yang bikin saya tenang. Begitu ada masalah, tenang. Kan tentara Allah langit dan bumi. Allah bisa datangkan siapapun buat nolong saya. Tentaranya Allah. Dan kemarin waktu ibu mertua saya meninggal dunia, sulit cari kuburan, tentara Allah datang. Meskipun harus bayar 10 juta. Ternyata 10 jutanya juga Allah datangkan lewat tentara-tentara yang lain. Betul lah, Bu? Sehingga tenang nggak kira-kira? Tenang, Bu. Satu. Yang kedua, wa kana Allahu aliman hakimah. Allah maha tahu, maha bijaksana. Allah maha tahu, Bu. Artinya apa? Belum nelpon, Allah udah kirim duluan. Belum doa, Allah udah kasih duluan. Kalau orang dalam, Bu, perlu ditelepon. Ibu mungkin punya teman yang bilang gini, kalau ada masalah, telepon saya ya. Bu, dia baru bisa nolong kalau ibu telepon. Kalau nggak ditelepon, dia nggak tahu. Tapi ada kalanya begitu ditelepon, dia sibuk. HP-nya mati, nggak dapat sinyal. Aduh, mohon maaf nih, lagi sama bos, nggak bisa bantuin. Tapi kalau Allah, Bu, yang kedua nih, Allah maha tahu dan maha bijaksana. Sehingga ayat ini makin komplit buat saya, makin tenang hati saya. Kenapa? Allah jamin satu, tentaranya langit dan bumi. Dua, Allah maha tahu. Nggak perlu ditelepon, Allah udah tahu dulu. Makanya belum sempat mikir duitnya dari mana buat bayar pemakaman, sudah datang uangnya. Belum sempat mikir kemana lagi cari kuburan, sudah datang orang nawarin nih di sini aja, meskipun harus bayar. Tuh. Dan ternyata ada yang datang nganterin informasinya, ada yang datang nganterin uangnya. Ini tentara-tentaranya Allah. Ya Bu, padahal saya belum telepon Allah ya Bu. Ya Allah, ibu saya belum dapat makam, belum, belum doa. Ya, surat 48 ayat 4. Gitu ya Bu Afrida ya. Jadi untuk menguatkan ketenangan kita, ketenangan itu dasarnya iman. Iman dasarnya adalah ilmu yang kita pelajari dari ayat-ayat Al-Qur'an. Oleh karena itu jangan kemana-mana, tetaplah berada di lingkungan orang-orang beriman. Insya Allah ketenangan kita makin kuat. Amin ya rabbal alamin. Amin, amin ya Allah ya Rabbal Alamin. Alhamdulillah, syukuran jazakallah khair Ustaz. Terima kasih banyak Bu Afrida, mudah-mudahan menjawab. Bu Yesi izin mungkin di kesempatan yang lainnya. Tadi saya udah janji ke teman-teman semua. Bu Afrida penanya kita yang terakhir di hari ini dan ini juga nggak kerasa udah jam 7.20 ya hampir. Kenapa saya ngasih waktu banyak juga karena saya lagi di kantor Ustaz. Alhamdulillah nih lagi di Tangerang nih lagi teman-teman Udah sama udah udah nggak kemana-mana lagi ya langsung ya. lagi berkunjung ke kantor Meaningful Ways nih di pekan ini mohon doanya gitu ya kita lagi ngobrol-ngobrol lah biar lebih dalam lagi dan alhamdulillah Bapak Ibu sekalian terima kasih banyak sekali lagi. eh Mungkin ada info satu lagi ya untuk kelas di akhir pekan ini ada kelas eksklusif yaitu kelasnya Kang Hari Firmansyah Meaningful Life. Nah, insya Allah bersama Kang Novi juga, Bapak Ibu sekalian ya. Nantikan flyer terbarunya. Jadi Kang Hari di hari Sabtu. Nah, Kang Hari di hari Sabtu, Kang Novi di hari Ahadnya, insya Allah membahas tentang Meaningful Life. Nah, jadi dua ini memang sudah sahabatan, sudah temennya, gitu, udah kayak Upin Ipin. Jadi insya Allah materinya akan luar biasa banget tentang Meaningful Life ya. Jadi silakan hadir dan daftar dulu bagi yang belum tergabung di grup peserta, tapi yang sudah bergabung dengan MSP nggak perlu daftar-daftar lagi kelas eksklusif ya, karena nanti link Zoom-nya pun sudah kita bagikan di grup MSP, gitu ya. Jadi langsung aja diinfokan ke teman-temannya, siapa tahu yang lagi butuh belajar sama Kang Hari nih. Beliau merupakan founder dari HCR.id, yaitu High Class Response. Wah, banyak banget lah materi-materi dari beliau, insya Allah. Itu mungkin untuk hari ini, info-infonya terima kasih banyak. Untuk besok pun masih ada reguler seperti biasa dengan siapapun materinya. Nantikan di grupnya ya. Dan Ustazi sebagai closing statement mungkin boleh nih, boleh di wrapping dengan satu dua kalimat untuk update status kita pagi hari ini. Panggil Ustaz.
Baik, Bapak Ibu, senikmat-nikmatnya dunia, ya cuma sementara. Sepahit-pahitnya dunia juga cuma sementara. Sehebat-hebatnya kita akan sampai satu masa hebatnya selesai. Semulia-mulianya manusia akan sampai cuma dipanggil mayat. Ya. Ibu saya masih tergeletak di kamar, tapi sudah tidak dipanggil nama. Dipanggilnya mayatnya udah datang. Coba. Padahal barangnya masih ada, orangnya masih ada. Inilah dia dunia, Bapak Ibu. Ya, sehebat-hebatnya dunia, tetap pada akhirnya tidak ada artinya apa-apa. Harta yang dikumpulkan tidak bisa menyelamatkan kita. Jabatan yang hebat pada akhirnya, ya di kantor tadinya orang mulia begitu nggak ada, ya digantikan begitu saja. Ya, kalau hari ini kita merasa berat, ternyata hari ini baru ada yang posting dulu, ya masuk kiriman ke IG saya, seorang anak hari pertama sekolah, ternyata tasnya sobek hari pertama sekolah. Coba. Kalau dia tetap semangat sekolah dengan tas yang sobek, mengapa kita kehilangan semangat padahal kita punya segalanya di rumah kita ya. Mobil ada, motor ada, tapi kita lemes menghadapi dunia, padahal ada anak kecil di sana yang baru hari pertama sekolah, ternyata Allah sudah uji dengan tas yang sobek, nggak bisa disletingin. Terpaksa dia harus pegangin terus tasnya tuh. Kenapa? Karena kalau nggak dipegangin pada tumpah isinya. Jadi jangan pernah merasa paling susah sendiri di dunia, karena bisa jadi ada orang yang lebih susah di luar sana. Ya. Oleh karena itu, sederhanakanlah cara pandang dunia, supaya dunia tidak jadi penjara buat kita. Itu poin utamanya. Sederhanakanlah cara pandang kita terhadap dunia, sehingga kita tidak terpenjara dengan dunia. Wallahu alam bisawab, mudah-mudahan bermanfaat, dan mudah-mudahan bisa dipraktekkan dalam kehidupan. Terima kasih. Mohon maaf lahir batin. Barakallahu fiik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sekali lagi Ustadz, syukuran jazakallah khair. Aduh pagi hari ini, insya Allah ya, penuh kebersyukuran, penuh hikmah hidayah buat kita semua insya Allah. Alhamdulillah rezeki banget pagi hari ini, Masya Allah izinkan untuk membersamai Meaningful Ways dan juga teman-teman semua. Sekali lagi Bapak Ibu terima kasih banyak yang sudah hadir dan terus menghadirkan keluarganya, kerabatnya, teman-temannya gitu ya. Membagikan kajian-kajian dari Meaningful Ways nih. Alhamdulillah tadi pagi hari ini terpantau hampir 600 orang Allah hadirkan tuh ya. Kebayang kalau suatu saat nanti kita bertemu offline gitu ya. Mudah-mudahan kita pun pengen banget nyiapin kajian offline nih bersama keluarga besar Meaningful Ways bersama Ustadz Indra, Bunda Ambar gitu ya. Mudah-mudahan, walaupun mungkin nanti belum kesampaian kita ketemu offline, insya Allah kita ketemu di jannah ya. Kita di Amin. surga bareng-bareng. Gitu aja untuk hari ini. Terima kasih banyak Ustazi sekali lagi. Dan tolong kirimkan doa-doa terbaiknya Bapak Ibu, sahabat Meaningful Ways dimanapun berada. Untuk keluarga kami nih, tim yang di belakang layar yang nggak pernah kelihatan. Kalau saya mah kelihatan hampir tiap hari. Tapi teman-teman nih, yang saya tahu banget 24x7 gitu ya. Kakak admin, kakak operator, kakak desain tuh. Desainer yang membuat desain-desain yang begitu cantik. Wah, Masya Allah ya. Maka dari itu yuk kirimkan doa-doa terbaiknya. Kalau bisa support lebih dibanding doa gitu ya, mangga. Silahkan, apapun peluang kebaikan Bapak Ibu yang pengen ngobrol-ngobrol, yuk kita gaskin, kita ngobrol bareng-bareng. Mudah-mudahan semakin kebermanfaatan ini meluas. Sekali lagi, terima kasih banyak. Akhir kata, yuk kita tutup dengan sama-sama mengucap hamdalah. Alhamdulillahirabbil alamin. Subhanaka Allahumma bihamdika. Asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Barakallahu fikum. Berkah selalu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kirimkan doa terbaiknya buat kita semua. Waalaikumsalam warahmatullahi Waalaikumsalam wabarakatuh. warahmatullahi wabarakatuh. Selalu saudara. selalu Ya Ustaz Indra, terima kasih Kang Reza. Banyak rezekinya. selalu nul khotimahkan kita Mengabulkan semua kan dan alam derajatnya, kita diberikan selalu kesehatan. kumpulkan kita bersama Allah dan bersama keluarga besar kita. Allah Assalamualaikum kita Banyak semua. wajah sampai Sehat, jumpa di Bunda. bait Makasih. Allah. Makasih. Bismillahi Allahu Akbar. Semoga Amin. kita tiga saudara sampai surga. Amin. Surga sebelum surga. Amin.